Banyak sebenarnya yang perlu kita evaluasi. Banyak sebenarnya yang perlu kita muhasabah. Tetapi saya tidak akan mengajak kita semua untuk memuhasabah banyak hal, enggak. Saya ingin mengajak kita semua untuk mempermuhasabah satu persoalan saja. Persoalan yang sangat penting dalam agama kita ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Ta'ala fi ayatil ukhra, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang yang berbahagia ini. Allah berikan kita nikmat hidup, Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, Allah mudahkan kita melangkahkan kaki kita menuju Masjid Istighna yang kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita kali ini merupakan salah satu ibadah Jumat terbaik, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, anak-anak kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, mudah-mudahan semuanya nanti di yaumil akhir dianggap sebagai baginda Nabi, sebagai umatnya, dan beliau sudi memberikan syafaat kepada kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa hari ini merupakan Jumat ketiga di tahun 2022. Belumkah datang masanya kepada diri kita untuk kita mengevaluasi diri? Belumlah tiba masanya mungkin kepada diri kita untuk kita mengoreksi diri kita. Apakah kita akan tetap dengan kebiasaan-kebiasaan lama kita? Apakah kita akan tetap dengan dosa-dosa yang sering kita lakukan? Belumlah kita akan berubah. Coba tanya diri kita. Sekarang sudah 2022.
Kehidupan kita tahun ini ditentukan oleh apa yang sudah kita lakukan setahun yang lalu. Begitu juga nanti kehidupan kita di akhirat ditentukan oleh kehidupan kita di dunia ini. Maka tidak ada cara terbaik selain kita berubah di hari ke hari, dari baik menjadi lebih baik, dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, dari lebih baik menjadi lebih baik lagi. Apabila di kampus minimal sekali 5 tahun harus ada akreditasi, harus ada evaluasi diri untuk mengetahui bagaimana keadaan kampus tersebut. Kita pun harus begitu. Minimal sekali setahun kita harus mengevaluasi diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Begitu kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hitung-hitung dirimu sebelum nanti kamu dihitung, dihisab di hari akhirat. Maka karena itu, pada kesempatan Jumat kali ini, khatib mengajak diri sendiri umumnya kepada kita semua. Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Ingat perkataan Imam Ali karamallahu wajhah, "Man kana yaumi khairan min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumihi mislu amsihi fahuwa mabhun. Barang siapa yang hari ininya sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Wa man kana yaumihi sarran min amsihi. Barang siapa yang hari ininya lebih buruk dari hari kemarin, fahuwa mal'un, maka ia sungguh tercela dan terlaknat. Maka sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang baik, tidak ada cara terbaik kecuali kita harus lebih baik dari hari kemarin. Harus hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan begitu seterusnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka hari ini banyak sebenarnya yang perlu kita evaluasi. Banyak sebenarnya yang perlu kita muhasabah. Tetapi saya tidak akan mengajak kita semua untuk memuhasabah banyak hal, enggak. Saya ingin mengajak kita semua untuk mempermuhasabah satu persoalan saja. Persoalan yang sangat penting dalam agama kita ini. Apa itu? Salat kita. Coba perhatikan salat kita. Bagaimana salat kita dari hari ke hari? Pertama tentu dari kewajibannya dulu. Apakah kita salat sudah 5 waktu sehari semalam apa belum? Tanya diri kita. Salat adalah ibadah yang pertama kali nanti dihitung di hari akhirat. Awwalu ma yuhasibu fil akhirah huwas salah. Awal perkara nanti yang dihitung pertama kali di hari akhirat adalah salat. Fa in sahha, jika salatnya bagus, ya, jika salatnya baik, maka baik seluruh amalannya. Wa in fasadat, jika salatnya buruk, jika salatnya kurang, jika salatnya bolong-bolong, maka buruk segala amalannya. Maka kita muhasabah salat aja dulu. Bagaimana salat kita sehari-hari? Sudah 5 kali sehari semalam apa belum? Ingat, salat ini adalah sesuatu ibadah yang dijemput langsung oleh Rasulullah SAW bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Tidak ada satu ibadah pun kecuali salat yang dilemput langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Saking utamanya salat ini. Maka benarlah sabda Rasulullah SAW,
Salah satu tiang dari agama ini adalah sholat. Kalau sholat ini tidak kita kerjakan, maka runtuhlah agama yang ada di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita sholat 5 waktu sehari semalam? Kalau sudah, maka tanyakan pertanyaan yang kedua, di mana kita sholat? Sudahkah kita sholat di masjid? Sudahkah kita sholat di musola? Ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetangga masjid tidak sah sholatnya kalau bukan di masjid. Artinya tidak sempurna sholat seorang tetangga masjid jika ia tidak sholat berjamaah di masjid. Tanya diri kita, kita termasuk tetangga masjid apa tidak? Terdengar nggak azan sampai ke telinga kita? Kalau terdengar, sholat ke masjid. Makanya para ulama mengatakan, ulama fikih mengatakan yang disebut dengan tetangga itu adalah 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Itu disebut dengan tetangga. Kalau dia termasuk tetangga, maka tidak sempurna sholatnya jika tidak sholat di masjid. Kalau kita sholat di masjid, maka berarti sholatnya berjamaah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau sudah 5 kali, sekarang pertanyakan, di masjid apa tidak? Kalau sudah di masjid, pertanyakan berikutnya, jamaah apa tidak? Kalau sudah jamaah, pertanyaan berikutnya, tepat waktu atau tidak? Imam Anas bin Malik rahimahullah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya agar aku dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Imam Anas bin Malik, apa kata Rasulullah? As-salatu fi waqtiha. Salatlah tepat waktu, di awal waktu. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka salat di awal waktu. Evaluasi salat kita. Itu baru salat 5 waktu, berjamaah di masjid, tepat waktu, belum kita masuk ke kualitas salat. Bagaimana kualitas salat kita hari ini? Sama seperti kualitas kita salat 20-30 tahun yang lalu. Bagaimana bacaan Al-Fatihah kita? Bagaimana takbiratul ihram kita? Bagaimana khusyuk dan tidak khusyuknya salat kita? Tanya diri kita masing-masing. Dan ini harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Harus mengerti tentang rukun dan syarat sah salat. Harus paham tentang bagaimana mendapatkan khusyuk dalam salat, bagaimana wudu yang khusyuk dan lain sebagainya. Itu harus kita pelajari. Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana kita merasakan kehadiran Allah di dalam salat kita? U'muru auladakum bis salat. Suruh anakmu salat, karena salat akan menjaga nanti anakmu. Maka saya pernah punya seorang guru, seorang syekh. Ketika saya tanya cita-cita beliau, jawabannya cuma satu. Saya cuma punya satu cita-cita, di mana nanti kalau saya punya anak, maka saya akan ajarkan kepada anak saya sholat, dan ia bisa sholat 5 waktu ke masjid, bisa di saf pertama, untung-untung jadi imam. Itulah cita-cita saya. Karena saya yakin kalau anak saya sholatnya benar, maka hidupnya akan dijaga oleh sholatnya, dan Allah akan memberikan keberkahan dalam hidupnya. Maka hari ini kita tidak perlu memikirkan anak kita mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi apapun, nggak perlu. Kalau dia tidak sholat, nggak ada gunanya.
Tapi kalau anak kita sholat, insya Allah berkah kehidupannya. Apapun yang ia inginkan, insya Allah diberikan jalan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu, pada kesempatan Jumat yang kali ini, saya mengajak kita semua, mari perhatikan sholat kita, perhatikan waktunya, perhatikan tempatnya, perhatikan khusyuknya, perhatikan segala hal yang berkaitan dengan sholat kita. Perhatikan juga zikir-zikir yang ada di dalamnya, dan juga amalan-amalan yang mesti dilakukan setelah ibadah sholat. Betapa risihnya hari ini, setelah Assalamualaikum langsung berdiri dan kabur. Betapa banyak kita hari ini yang tidak pernah mengajarkan hal-hal yang tentang zikir setelah sholat kepada anak-anak kita. Dan itu merupakan tanggung jawab kita kepada semuanya, terutama anak-anak kita. Kalau sayang kepada anak, perintahkan mereka sholat. U'muru auladakum bis-shalah wa hum sab'a sinin. Suruh anakmu sholat ketika dia usia 7 tahun. Ya. Wa in asara, kalau 10 tahun enggak mau sholat, fadribuhu, boleh dipukul. Boleh dipukul. Begitulah pendidikan tentang sholat, luar biasa kerasnya. Tapi sebenarnya tidak hanya tentang sholat, tentang pendidikan itu. Pendidikan dalam Islam haruslah dipaksakan. Dipaksa untuk mau pakai jilbab, dipaksa untuk mau berkata dengan baik, dipaksa untuk mau datang tepat waktu, dipaksa untuk disiplin. Ketika kita memaksa anak-anak kita, maka insya Allah mereka akan terbiasa. Kalau mereka terbiasa, maka insya Allah mereka akan bersyukur karena kita paksa. Tapi kalau kita tidak pernah memaksa anak kita, kita biarkan mereka sekehendak hatinya, maka dia sungguh-sungguh akan di luar kendali kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka di akhir khutbah ini, khatib mengingatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbubun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang sering disia-siakan oleh banyak manusia. Apa itu? As-sihhah wal farah. Kesehatan dan waktu luang. Maka bersyukurlah kita hari ini, Allah berikan kita kesempatan hidup sampai detik ini. Maka mari gunakan hidup ini, gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita ini, gunakanlah kesehatan yang mampu masih Allah berikan kepada kita ini untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa berubah dari hari ke hari, untuk senantiasa menjadi lebih baik, untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita, meningkatkan segala hal ya untuk dunia dan hari akhirat kita, terutama hal-hal yang berkaitan dengan akhirat kita. Karena firman Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kita menyiapkan diri untuk hari akhirat kita. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.